Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Madyogi Astuti dan rekan saya IGD Hendra Eka Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah akuntansi sektor publik dengan judul paper kami yaitu Perkembangan Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi sebagai berikut. Regulasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam aturan tertentu. Regulasi banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan terminologi keuangan publik yaitu dapat diartikan sebagai keuangan negara. Keuangan negara yang artinya aktivitas finansial pemerintah. Nah, dengan adanya regulasi ini, maka perlu aturan-aturan yang mengatur tentang akuntansi sektor publik. Adapun rumusan masalah dalam materi kali ini yaitu 1. Apa definisi regulasi publik? Kemudian, bagaimana teknik penyusunan regulasi publik? Bagaimana penyusunan regulasi publik? Apa saja dasar hukum keuangan sektor publik? Bagaimana akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi? Apa saja regulasi yang terkait dengan akuntansi sektor publik? Dan apa saja permasalahan regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas definisi regulasi publik. Regulasi berasal dari bahasa Inggris yakni regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Reality Publisher tahun 2008, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Teknik penyusunan regulasi publik berupa rangkaian alur tahapan sehingga regulasi publik tersebut siap disusun dan kemudian ditetapkan serta diterapkan. Hal yang pertama dilakukan adalah pendahuluan. Perencanaan regulasi publik harus mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Kemudian alasan penyusunan regulasi publik. Sebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Permasalahan dan misi. Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atau suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu, sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada. Kemudian dengan apa diatur? Di setiap jenjang struktur pemerintahan dikenal regulasi tersendiri seperti peraturan daerah atau keputusan-keputusan kepala daerah sebagai aturan di daerah. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden serta aturan lainnya. Kemudian bagaimana mengaturnya? Substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan berbagai solusi atas permasalahan yang ada. Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. Kemudian diakhiri dengan catatan. Catatan yang dimaksud adalah hasil dari proses diskusi yang dilakukan sebelumnya. Regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Perumusan masalah publik meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Apa masalah publik yang ada? 2. Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah? 3. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah? 4. Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik. Kemudian, tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan draft regulasi publik. Draft regulasi publik pada dasarnya merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah publik yang hendak diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur pembahasan. Terdapat 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu dalam lingkup tim teknik pelaksana organisasi publik atau eksekutif,
dengan lembaga legislatif atau Dewan Penasehat, Dewan Penyantun, dan lain-lain, dan dengan masyarakat. Pembahasan pada lingkup tim teknis adalah yang lebih mempresentasikan kepentingan eksekutif atau manajemen. Setelah itu dilaksanakan public hearing atau pengumpulan pendapat masyarakat. Pembahasan pada lingkup legislatif, DPR atau DPRD misalnya, dan masyarakatnya biasanya sangat syarat dengan kepentingan politis. Kemudian pada akhirnya dilakukan pengesahan dan pengundangan. Perjalanan terakhir dari draft regulasi publik adalah pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik. Kemudian contoh masalah publik tentang akuntansi sektor publik yaitu tahapan siklus akuntansi sektor publik. Dimulai dengan perencanaan publik. Permasalahan yang mungkin dihadapi yaitu ketimpangan pelayanan publik. Yang di sini misalnya dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Pihak yang terkait yang membidangi ini yaitu bagian perencanaan, bagian program, stakeholder lainnya yang mewilayahi perencanaan publik. Salah satu contoh analisis permasalahan publik yaitu ketimpangan pelayanan publik baik itu di bidang kesehatan maupun pendidikan. Kerugian yang didapatkan yaitu masyarakat tidak dapat dilayani kebutuhannya. Solusi tindakan yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu penyusunan daftar skala prioritas, sehingga kegiatan dan anggaran sesuai dengan output maupun outcome yang akan dicapai. Adapun dasar hukum keuangan sektor publik. Yang pertama, dasar hukum keuangan negara. Pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu pada bab 8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditentukan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar Hukum Keuangan Daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Dalam rangka menyelenggarakan daerah otonom, menurut penjelasan pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, fungsi penyusunan APBD adalah untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan, mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya, dasar hukum keuangan organisasi lainnya. Untuk organisasi nirlaba, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45, PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK ini berisi kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Selain itu juga lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan. Juga ada regulasi publik terkait dengan partai politik seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Akuntansi sektor publik memasuki era desentralisasi. Sebagai perspektif baru, berbagai prasarana akuntansi sektor publik perlu dibangun, seperti standar akuntansi sektor publik untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan organisasi sektor publik lainnya. Account Code untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi sektor publik lainnya,
di mana review terhadap transaksi yang berkaitan dapat dilakukan dalam rangka konsolidasi dan audit. Jenis buku besar yang menjadi pusat pencatatan data primer atas semua transaksi keuangan pemerintah. Manual sistem akuntansi pemerintahan dan organisasi lainnya yang menjadi pedoman atau jenis-jenis transaksi dan perlakuan akuntansinya. Dengan kelengkapan prasarana tersebut, para petugas di bidang akuntansi dapat melakukan pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan, baik secara manual maupun komputerisasi. Akibat tidak tersedianya prasarana di atas, muncul persepsi bahwa akuntansi adalah sesuatu yang sulit. Kemudian akuntansi harus dikerjakan oleh SDM terdidik dalam jangka waktu yang panjang. Regulasi yang terkait dengan akuntansi sektor publik dapat dibedakan secara garis besar menjadi dua periode atau dua era. Yang pertama, era pra-reformasi. Peraturan yang relevan pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang kepengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian dalam era reformasi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Paradigma baru ini melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mengatur mengenai semua hak dan kewajiban negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan negara. Juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian lembaga negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD. Basis akuntansi. Pada tahun 2010, terbit Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit, maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya, baik berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran pertama merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran 2 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Tetapi sampai sekarang dengan kondisi dan permasalahan yang ada, banyak lembaga atau kementerian masih tetap mempertahankan laporan kas menuju akrual. Permasalahan regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Permasalahan regulasi keuangan sektor publik yang sering terjadi di Indonesia yang pertama adalah regulasi yang berfokus pada manajemen. Regulasi yang berfokus pada pengaturan wilayah manajemen organisasi publik seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, regulasi belum bersifat teknik. Banyak regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun banyak di antaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Yang ketiga, perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, beberapa ayat atau pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya.
Yang keempat, pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Saat ini, banyak regulasi yang bersifat transisi telah dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan kapasitas tertentu untuk melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah hukuman jika organisasi publik tidak melaksanakan regulasi tersebut. Dengan tidak adanya sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan dan tidak melaksanakan regulasi tersebut. Adapun kesimpulan dalam pemaparan materi ini yaitu regulasi keuangan sektor publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serta organisasi lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Demikian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibu Tugede Diatmike telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan materi kali ini. Besar harapan kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan para rekan sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.